وعلى والدينا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا سيدتنا خديجة الكبرى كلهم شيئا لهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inda dzikri awliya tanzilur rahmat. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dikumpulkannya oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, yang mana kita di sini mengadakan acara haulan rutin, haulan Hijjah setiap hidup 11 di bulan Hijriah. Alhamdulillah, acara ini terus berjalan, artinya ada suara yang selalu kita istiqomahkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi semua yang diperbuat kita atau yang semua yang kita lakukan selama ini. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qailin nabiyyu Allah bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-qaili wa khairu nisa'iha Khadijah wal qaili aydan laqad rizqtu hubbaha fa anna uhibbu man yuhibbuha wa ala alihi wa sahabatihi al-mahdiyyin wa azwajihi allati tasharrafna bi isyrati sayyidil mursalin, khususan Khadijatul Kubra allati nalat wa fazat bi khidmati khatimil anbiya'i wal mursalin wa syahidat yawma bi'thati Rasulillah rasuli rabbil alamin. Amma ba'd. Bermula ini adalah sebahagian menakib Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridai bagi orang yang membaca dan orang-orang yang mendengarkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahir baginda Rasulullah SAW. Keturunannya daripada kaum Quraisy yang dihormati. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dan kaya raya. Nah, jadi Khadijah ini adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Nah, ngaran kemuliaan ini apa? Contoh aja lah, bila kemuliaan lah. Ada orang sarwana. Nah, contoh aja sarwana lah. Bila orang itu dimuliakan, ada mungkin berduduk diambil. Pasti deh, bila ada duduk diambil, tarik orang, suruh orang duduk di muka. Nah itu, termasuk dimuliakan dah. Oh, udah tidak masalah. Itu contoh kita di kampung lah. Jadi kemudiannya banyak lagi. Contoh di pemerintahan, masalah kemuliaan lah di pemerintahan. Bila orang itu berpendidikan, pokoknya berpendidikan lah, pasti mau didudukkan di mana? Di ujung-ujung di buntut. Memang buntut itu lah. Jadi kemuliaan orang itu kan tergantung apa? Ya kualitas pribadi orang lah. Baik dari segi pendidikannya ada dari segi akhlak kelakuannya. Macam-macam pang ibaratnya kemuliaan orang itu.
dari kejagoannya kan tidak bisa juga. Apa Sayyidah Khadijah nih lahirnya tadi beda umurnya 15 tahun lawan baginda, artinya Tatu Hasidin pada baginda Nabi. Si Dene ibaratnya tuh sudah bujang, Nabi itu hanya lahir sudah bujang kan. 15 tahun bang. Wah ini kalian akan umur berapa yang balik mana? Umur 12 tuh tahu udah dibinian. Jujur lah. Tahu pasal pacaran Anda. Sayyidah Khadijah ini keturunannya daripada kaum Quraisy yang dihormati. Nah, keturunannya biasanya orang berkualitas nih, keturunannya nyatanya berkualitas juga. Nah, keturunan kaum Quraisy yang dihormati. Nah, berarti dihormati itu ya kayak tadi bang. Nah, kemuliaan tadi bang. Ya bahkan mungkin duduk diambil. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dan kaya raya. Nah, Sayyidah ini terkenal artinya seorang pedagang awan sugih, kaya raya. Kaya rayanya nih dermawan juga. Mungkin kaya raya tuh sugih tapi malah ini dermawan dia, ahli membisnis, orangnya pintar, sugih. Kalau diceritakan oleh kekayaan Sayyidah Khadijah ini separuh kota Mekah atau sepertiga kota Mekah, ampun sudah tidak. Nah, Khadijah, kayak Pak Sugihnya. Manakala Allah Subhanahu wa taala menghendaki pada beliau untuk mendapat kemuliaan dunia dan akhirat. Mendapat kemuliaan dunia dan akhirat. Ya aja ada kemuliaan tuh, kemuliaan dunia orang. Ya tadi misalkan jabatan pemerintah itu belum tentu. Lagi kemuliaan dapat kemuliaan akhirat, kemuliaan dunia jangan. Akhiratnya kayak apa? Kayaknya kita lihat. Sampailah kabar kepada beliau seorang laki-laki yang baik akhlak, terpuji dan jujur, dikenal namanya Muhammad Al-Amin. Jadi sini mendengar kabar ada seorang laki-laki orangnya nih baik akhlaknya, jujur, terpuji, pokoknya orang baik-baik dah. Namanya Muhammad Al-Amin. Maka menawarkan Sayyidah Khadijah kepada baginda Al-Amin untuk didagangkan dagangannya. Kisahnya nih, Sayyidah nih mendengar kabar tadi lakian nih orangnya tadi baik, jujur. Jadi Sayyidah Khadijah nih langsung bercepat betul mendatangi, membawa bisnis misalnya. Kerjasama kita menawari si seorang laki-laki tadi, ditawari. Betul Allah. Kemudian itu kita datang salam dulu, assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kabar ya? Ya, semuanya yang ke rumah nih. Ini ada bang sedikit, ada kan, hanya permintaan. Apa? Ini. Ini banyak pedagang, jadi misalnya biar nih pernah mendagangkan nih dagangan penginai lah, hasilnya kita bagi sama, bagi hasil kita ya Pak, apa enggak langsung bantu terima Nabi, langsung terimanya lah. Oke, ya aku terima dengan senang hati. Karena orang jujur baik ini ya, kada banyak persangkaan, pengen hanya cari keuntungan, jangan
jaga pokoknya tarik ada kok. Lalu didagangkan si Sayyidah Khadijah, didagangkan si Nabi langsung mendagangkannya. Tulak berdagang ke negeri Syam, yang mana dalam perjalanan itu dibantu oleh Maisarah, pembantunya si Sayyidah Khadijah. Tulakan berdagang dalam perjalanan macam-macam. Pokoknya habis itu boleh banyak membawa keuntungan dan untuk artinya yang dijualkan Nabi tadi laku lawan mendapat untung yang banyak. Makin ya saya dijah nih arai banget. Wah ini orang ini nyaman banget. Yang tadi itu kenapa? Mungkin ini kan ada rugi aku mah besi orang ini. Makin bertambah cinta. Sayangnya mau tak buang ya. Sayangnya ya kalau mau ada orang bikin kan sayangnya kita mau tak buang. Pacarannya. Ya pacarannya. Sayangnya dilepas anak buah yang bikinnya nah. Lalu ibaratnya itu kawasan. Ini kan base tadi pembantu siapa? Si Maisarah tadi. Maisarah ini kan sebelum berdagang itu sudah dipasani Sayyidah Khadijah. Pokoknya lah. Nih, Maisarah berdagang tuh sambil ditahe tahun Nabi itu lah. Ditahe kayak apa ibaratnya. Anda tahu kan sifat pribadinya Nabi. Nah, dia dah tahu ini. Bila sudah datang kena kisahkan aku lah kisahkan kayak Pak keajaiban. Jadi selama tulakan dari berdagang tadi banyak keajaiban yang ditemui si Maisarah tadi. Pertama perjalanan ini cepat ya ada banyak awan yang menaungi. Ada lagi banyak lagi unta yang tunduk patuh kasihan unta perjalanan cepat. Pokoknya banyak keistimewaan yang keajaiban yang ditemui si Maisarah tadi. Untung yang banyak juga. Lalu kita lanjut lagi lah. Saya tidak akan cepat mana. Bila habis susah ambilan kita. Kemudian daripada itu menyuruh Sayyidah Khadijah akan Nafisah binti Umayyah untuk menanyakan hal keadaan Baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah Nafisah kepada Baginda Al-Amin dan bertanya, wahai Baginda Al-Amin, apakah yang menekan engkau daripada berkawin? Artinya ini kan tadi sudah, pokoknya yang ada tadi sudah dikisahkan si Maisarah kepada Sayyidah Khadijah. Jadi Sayyidah Khadijah ini ada perasaan cinta artinya nih. Lalu si Sayyidah Khadijah ini menyuruh siapa pembantunya lagi Nafisah dengan mana tuh juga kontak ini Nabi itu hendak kawin misalnya nih dan kawin. Jadi langsung berangkat Nafisah nih mana pun Nabi ya ini tadi kisahnya lah. Ujar Nafisah, wahai Baginda Al-Amin, apakah yang menegah engkau daripada berkawin? Kemudian jawab Baginda Al-Amin, aku tidak punya apa-apa. Artinya Baginda ini pada kawin kan benda dimisi macam-macam. Makanya dia mana? Betul orang nyuruh kawin mana lawan juga kan lo pikirnya juga nak kawin lah. Kenapa? Mati aja. Enggak di benda apa-apa punya silahkan nyala. Jadi jawab Baginda tadi, aku tidak punya apa-apa. Kemudian berkata Nafisah, bagaimana kalau ada seorang perempuan yang baik akhlak keturunannya mulia, elok rupanya dan kaya raya menginginkan diri engkau? Artinya nih, yang Nafisah tadi kayak Pak, mun ada orang hendak ikannya, banyak, banyak baik akhlaknya bunga sekurang banyak lagi.
Ya ada rupanya bunga mulia apa? Terbangnya terbang. Kemudian jawab baginda, siapakah? Baginda itu siapa orangnya? Kemudian berkata Nabisa, ialah Khadijah, dia Nabisa Ali. Kemudian jawab baginda, sesungguhnya aku lihat Khadijah adalah seorang perempuan yang mulia, akhlak terpuji, bijaksana dan terpelihara dari pekerjaan kaum jahiliyah. Ini kaum jahiliyah kan? Sidini pokoknya tadi baik lawan di sidini terpelihara daripada gawian-gawian kaum jahiliyah. Padahal kan kaum jahiliyah itu sebelumnya ada sambat bodoh atau terpintar ada pintar ya, bukan yang masalah membangun rumah, membangun macam-macam. Cuma yang sambat jahiliyah ini kelakuannya masalah yang berbisnis nih sebetulnya ahli nih. Masa aja menjahiliyah ya bisa ngolah piramid, ngolah penyakit punya sebetulnya bisa pintar bukan ingin tak. Cuma ya kelakuannya ini kemudian kayak seolah-olah tuh kayak binatang. Nah, misalkan isi anaknya banyak kada tahu di masalah asal seorang hidup akan anak lahir dibunuh macam-macam yang buatnya mengawini ini dan sana aja boleh dikawin naik. Nah, lagi sebetulnya gawin jahiliyah yang boleh kayak binatang bang, boleh kayak ya, itulah. Cuma punya tuh pintar aja masalah yang bisnis nih, masalah berdagang, masalah apa-apa tuh orang jahiliyah ini sebetulnya pintar, cuma kalau tuannya wala aja nggak biris. Tapi si Sayyidah Khadijah terpelihara daripada gawian-gawian jahiliyah. Lanjut lah, kita singkat aja lah. Membagi sang ini kan panjangnya tah malam kita. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha, yaitu awal-awal orang yang masuk Islam. Maka dengan sebab iman Sayyidah Khadijah, Allah ringankan segala beban yang ada pada baginda Rasulullah SAW. Jadi Sayyidah Khadijah ini kesemuanya adalah orang yang pertama kali masuk Islam, artinya mempercayai keimanan Nabi, mempercayai ajaran Nabi. Sayyidah Khadijah. Lawan dia setelah Sayyidah Khadijah ini masuk Islam, artinya menambah ringan beban Nabi. Pokoknya beban hendak dakwah nih nyaman Nabi misalnya nih. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha, mendapat kemuliaan sebagai istri Rasulullah dan mendapat keberuntungan dengan berkhidmah kepada Nabi. Jadi dapat keistimewaan orang Sayyidah Khadijah ini menjadi istrinya baginda Rasulullah dan mendapat keberuntungan berkhidmah, artinya nih menjadi pembantunya, artinya nih membantu dakwah macam-macam. Kita bahasanya tuh khidmah ini kan, misalkan di majelis nih bahasanya tuh hadam, itu membantu macam-macam, hadam guru. Nah, ini aja kan sudah ada ini pelajari yang dapat kemuliaan nih kan. Si Sayyidah Khadijah ini berhadap lawan Nabi, berkhidmah kepada Rasulullah, dapat kemuliaan. Jadi kita wajar aja banyak misalkan murid ini kan berhadap lawan guru, ini wajar menuruti Sayyidah Khadijah. Jangan disalahkan ya, like. Sudah gawian istri Nabi kan gawiannya. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha, keturunannya terpelihara daripada keturunan kaum jahiliyah, sehingga beliau diberi gelar Sayyidatul Tahirah. Jadi kan tadi keturunannya terpelihara daripada keturunan kaum jahiliyah, sehingga beliau diberi gelar Sayyidatul Tahirah. Jadi dapat gelar Sayyidatul Tahirah. Tahirah itu artinya suci kan?
Ya Kak. Meyakinkan saya. Ya Kak. Maaf ya tapi tidak sasaran. Jadi beliau diberi gelar Sayyidatul Tahirah dan masyhur dipanggil dengan Al-Kubra. Jadi Wahini terkenalnya dengan Al-Kubra. Makanya Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Dalam orang mahauli Sayyidatuna Tahirahnya. Banyak kita mendengar Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Lebih masyhurnya adalah dan nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada datuknya yang bernama Qusay. Nah, jadi termasuk daripada keduanya ini keturunan kaum Quraisy keduanya. Nabi keturunan kaum Quraisy, Sayyidah Khadijah keturunan kaum Quraisy. Dan juga nasabnya nih tetamu di datunya yang bernama Qusay. Nasab Nabi. Nah, nasab Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Nah, sedangkan Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Nah, jadi ketemunya di Qusay. Nah. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha termasuk daripada ahli darki, yaitu apabila ditawasuli dengan menyebut ya umana Khadijatul Kubra, ya umana Khadijatul Kubra, ya umana Khadijatul Kubra. Jadi dibacanya 3 kali ya umana Khadijatul Kubra, maka hadirlah beliau. Jadi dapat keistimewaan Sayyidah Khadijah ini termasuk daripada ahli darki. Bila kita menawasuli ada misalkan hajat, kita ini kan di sini berhajat kemudiannya. Bila kita ada keinginan, kita tawasuli. Sini kan ahli darki, artinya ahli darki ini bebas. Bahasa kita tuh alam hadrat, alam bebas nah. Pokoknya kadang kita halang terdinding macam-macam. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha mempunyai ilmu dan akal yang sempurna, akhlak yang baik dan terpuji, bijaksana dan segala urusan, mempunyai firasat yang kuat, semangat besar, pandangan dan pendapat yang tepat, mempunyai keelokan yang sempurna. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha orang yang sangat kaya raya, pemurah, banyak harta dan pembantu perniagaan yang berhasil sehingga semua hartanya diserahkan kepada Rasulullah SAW untuk dakwah agama Islam. Jadi Sayyidah Khadijah ini dapat keistimewaan juga orang yang sangat kaya raya, pemurah. Artinya ini sugih. Orangnya ini sugih, ada pemalar. Memang sebetulnya ciri khas orang wali itulah pemurah dan tidak pemarah. Rata-rata kayak itu. Ini anda berharap anda jadi wali, tapi pemalar. Parah dengan pemurah lawan tidak pemarah. Itu ciri khas wali ini. Cari bila ada orang tuh, bila ada murah, wali ini calon wali. Bila ada tuh murah. Lawan orangnya ini kada pemarah, ciri khasnya adalah. Coba nih sedikit, punya digawi asarek punya di mandiri, langsung melingas. Ada apa gitu.
banyak lagi kita balik-balik kan. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha selalu menghibur dan menyenangkan hati baginda apabila ada orang kafir yang mengganggu atau berbuat jahat terhadap Rasulullah. Nah, jadi Sayyidah Khadijah ini mendapat keistimewaan. Sini ini selalu menghibur, artinya kayak apa keadaan Nabi, misalkan Nabi Minano selalu dihibur Sidin. Kada suatu ini menyakiti hati Nabi. Pokoknya semasa kawinan Nabi sampai meninggal, Sidin kada suah menyakiti hati Nabi. Yang bahwa kita ini boleh gitu, bila berumah tangga sudah jangan gitu kan. Pokoknya kayak apa aja, urusan duit, kayak urusan apa, usahakan menggawa. Misalkan kada gawa aja, kada gawa, jangan kalau lo hari-hari perang terus. Bila lu lah di bawah hiburan, bawa berjalan gitu, tidak taman burung. Kalau di rumah habis, nah perang terus aja. Bila nyoba ada yang mengalah. Ya kan mau undang misalkan nih balon keduanya tapi udah pacahan, jadi ada yang berkalah batu sama batu itu pacahan nih, jadi bila ada kebanyakan bila batu berarti kita nih hanya lagi yang kertas saja kan tidak. Jadi kan mau pecah keduanya, mau sama pada batu bangku bisa pecah. Berarti harus ada yang mengalah katanya. Kalau mau menang keduanya. Mana tadi? Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha senantiasa bersama Rasulullah selama lebih kurang 24 tahun bersama baginda. Menjalani rumah tangga, tidak pernah beliau menyakiti hati baginda Rasulullah. Jadi selama Sidin menjalani rumah tangga selama 24 tahun bersama Nabi. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu anha diberi pangkat Abdalu wa sayyidatun nisa'il alamin, dan istri yang paling utama dari istri-istri baginda, dan semua anak-anak baginda. Jadi Sayyidah Khadijah ini keistimewaan Sidin ada lagi, yaitu diberi pangkat sebagai Abdalu wa sayyidatun nisa'il alamin, yaitu istri yang paling utama dari istri-istri baginda, dari istri yang lain. Ini suatu faedah. Barang siapa melazimkan membaca manaqib Khadijah, manaqib Sayyidah Khadijah pada ketika haulnya tanggal 11 Ramadan atau pada tiap tanggal 11 bulan Hijriah, niscaya Allah luaskan rezekinya yang halal dan diberi kaya dengan tiada disangka-sangka. Nah, kita kan melazimkan, kita termasuk istiqomahkan. Dan mesti kita menghauli bulan Ramadan, bulan 11 Ramadan. Bulan-bulan yang lain hidup 11 kawannya kita menghauli. Tapi kan bulan Ramadan itu kan haul akbarnya, haulnya pastinya. Nah,
Tadi apa banyak faedahnya? Niscaya Allah luaskan rezekinya yang halal dan diberi kaya dengan tidak disangka-sangka. Nah ini caranya. Saya kira rezeki kita berberkah ya. Rezeki yang halal dan diberi kaya dengan tiada disangka-sangka. Kayak tidak disangka-sangka nih, duit tuh kada paket. Ya, apabila berniaga maka Allah beri untung yang banyak lagi halal serta mudah segala urusan. Nah ini faedahnya orang yang ketujuh mahuli Sayyidah Khadijah. Orang ini misalkan berniaga, berjualan, maka Allah beri untung yang banyak lagi halal serta mudah segala urusan. Jadi semasa berdagang tuh jarang kepahualan orang. Ini faedahnya orang yang ketujuh mahuli Sayyidah Khadijah. Berusaha tuh mudah, dapat untung pulang untung yang banyak. Dikit lagi. Sebutin lagi. Apabila ia seorang yang berpangkat baik dunia ataupun akhirat, maka Allah naikkan pangkatnya. Nah ini faedahnya orang yang ketujuh mahuli. Misalkan ini orang yang berpangkat lah, ya dah. Ayo deh kita ditagor dah. Ya mudah-mudahan ada berkah dan hikmahnya. Ya mudah-mudahan kita semua di sini berkat mahauli Sayyidah Khadijah segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.